Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai project 2 dari mata kuliah Sistem Basis Data dengan studi kasus yang masih sama, yaitu pendataan vaksinasi di Indonesia lanjutan. Karena kemarin sudah saya jelaskan, yaitu project satunya dengan studi kasus yang sama, hanya saja lebih membahas ke konseptual model, karena hari ini saya akan membahas mengenai physical modelnya. Oke, sebelumnya nama saya Alivia Nisa, NPM saya 2075301. Saya merupakan mahasiswi di Polinela dengan jurusan Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen Informatika kelas 2B. Dosen pengampu yang pertama ada Pak Imam Asrawardi Eskom Enkom, kemudian yang kedua ada Bu Dewi Kania W Eskom Enkom. Ini merupakan studi kasus yang masih sama seperti kemarin, lalu saya bacakan. Pandemi COVID-19 masih marak di dunia. Dampak yang disebabkan oleh pandemi ini sangatlah banyak, terutama pada sektor kesehatan dan ekonomi. Banyak perusahaan yang akhirnya gulung tikar karena krisis ini. Bahkan tak sedikit restoran-restoran yang belum lama buka dan tiba-tiba saja tutup. Hal ini karena kebijakan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Kebijakan pembatasan yang diberikan oleh pemerintah. Selain kebijakan tersebut, kini pemerintah mulai melakukan pembagian vaksinasi kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah berharap dengan adanya pemberian vaksinasi secara gratis ini dapat mengurangi risiko kematian dan penyebaran dari virus COVID-19 tersebut. Pembagian vaksin pun dimulai dari wilayah-wilayah perkotaan hingga pedesaan yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan konseptual model yang telah saya jelaskan kemarin. Di sini ada entiti pendaftaran, ada entiti keluarga, ada entiti petugas medis, kemudian ada entiti pemerintahan setempat. Di entiti keluarga terdapat beberapa sub-entiti. Yang pertama ada kepala keluarga, istri, kemudian sub-entiti anak. Nah, di sini ada physical model. Karena di sini terlalu kecil gambarnya, saya jelaskan langsung dari data modelernya. Nah, di sini konseptual modelnya. Ini ada entiti pendaftaran, kemudian ada entiti keluarga, entiti petugas medis, ini sub-entitinya di bawah. Dan ada pemerintahan setempat. Entiti pemerintahan setempat ini hanya hierarki saja yang sebelah sini. Hierarki pemusatan data. Jadi saya hanya menjelaskan yang ini saja. Oh ya, di physical model yang kita tahu itu merupakan table, berbentuk table. Nah, di table itu ada jenis kunci, kemudian ada ini jenis kunci nih yang TF ini. Kemudian ada opsionalitas, ini yang gambar bintang ini. Kemudian ada nama kolom, nih, yang ini, atau atributnya. Nama atributnya di sini. Nah, di sini P merupakan inisial dari primary key atau kunci utama. Primary key. Nah, di sini bintang ini maksudnya adalah mandatory. Nah, kalau F ini adalah foreign key, karena foreign key dari konseptual model itu merupakan hubungan kalau diubah menjadi physical model itu adalah foreign key ya. Jadi kan entiti pendaftaran ini hubungannya ada dua nih, ke entiti keluarga sama ke entiti petugas medis. Jadi foreign key-nya ada dua. Pertama entiti keluarga, foreign key petugas medis. Nah, di keluarga ini, keluarga dulu ada beberapa yang opsionalitas yang nggak ada. Nah, di sini itu sebenarnya opsional, bukan mandatory. Kan kalau mandatory yang bintang. Nah, yang ini tuh sebenarnya opsional, cuman nggak ada di sini. Seharusnya ada kayak tanda bulat gitu di sini seperti ini. Cuman di sini nggak ada. Ya, ini merupakan opsional ya seharusnya. Nah, di sini ada beberapa atribut. Kemudian tidak ada foreign key karena di sini hanya memiliki sub entity, tidak berhubungan dengan yang lain. Kemudian di sini primary key-nya nomor kakak. Di sini sub entity-nya yang pertama ada kepala keluarga. Di kepala keluarga ini yang menghubungkan primary key-nya ini nomor kakak sama ya, karena mengacu kepada primary key yang ada di sini. Terus istri juga mengacu kepada primary key yang ada di sini. Terus anak juga mengacu pada primary key sini. Hanya saja ada yang unik di sini, yaitu nomor di sini merupakan unik. Nah, di nomor ini terdapat di sub-entitas anak. Oke, di sini itu penjelasannya ya, yang varchar, date, terus ada integer juga. Di sini merupakan penjelasan dari jenis datanya yang akan kita inputkan nanti. Nah, di sini batasan dari jumlah
karakternya. Varchar batasannya 16 karakter, berarti atau 16 huruf. Kemudian ada varchar 16 char juga, varchar 36 batasannya 36. Karena kenapa date dan integer tidak ada? Karena date itu kan sudah pasti tanggal dan angkanya hanya segitu saja. Kemudian integer juga ada batasannya. Selanjutnya itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Entitas selanjutnya itu petugas medis. Di petugas medis ini ada foreign key-nya, yaitu karena dia berhubungan dengan pemerintah setempat. Maka dari itu foreign key-nya ini pemerintahan setempat. Nah, primary key-nya itu adalah ID. Di sini ada opsionalitas, yaitu alamat. Artinya tidak semua bisa diisi, bisa tidak. Kemudian di entitas pemerintahan dia tidak ada foreign key karena tidak berhubungan dengan yang lain. Kemudian P-nya atau primary key-nya di sini adalah ID. ID-nya menggunakan integer bentuknya. Oke. Ini hanya hierarkinya saja, hierarki dari pemusatan datanya. Oke, balik lagi ke PPT-nya. Langsung saja saya simpulkan. Kesimpulannya masih sama. Aturan normal 1 atau 1NF. Bentuk tidak normal adalah bentuk yang melanggar aturan-aturan bentuk normal 1, 2, dan 3. Dari model data tadi yang sudah saya jelaskan sudah normal karena tidak melanggar semua bentuk aturan normal. Aturan normal pertama yang berupa setiap atribut tidak boleh memiliki nilai lebih dari 1 atau multinilai. Hal ini akan menyebabkan redundansi data jika melanggar aturan 1NF ini. Data di atas tidak ada yang melanggar aturan ini karena tidak ada yang memiliki multinilai. Oke. Kemudian aturan normal 2 atau 2NF. Aturan bentuk normal kedua berupa setiap atribut non-UID bergantung pada atribut UID. Artinya di sini setiap atribut non-UID harus bergantung pada atribut UID. Hal ini akan berhubungan dengan aturan normal ketiga. Pada data sebelumnya tidak melanggar aturan ini. Pada data yang sudah saya bikin tadi, karena atribut non-UID yang ada hanya bergantung pada atribut UID. Aturan normal 3 atau 3NF ini masih berhubungan dengan aturan normal 2 tadi. Kalau yang 2 tadi kan atribut non-UID bergantung pada atribut UID. Kalau di sini bentuk normal ketiga mensyaratkan bahwa tidak boleh ada atribut non-UID yang bergantung pada atribut non-UID. Kalau tadi kan non-UID lainnya yang ada di entitas yang sama. Kalau tadi kan atribut non-UID bergantung pada atribut UID. Nah, kalau ini atribut non-UID dilarang bergantung pada atribut non-UID gitu. Oleh karena itu, semua atribut non-UID hanya dapat bergantung pada atribut UID, seperti aturan normal kedua sebelumnya. Pada data sebelumnya yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya jelaskan, tidak melanggar aturan ini, karena saya pikir tidak melanggar aturan ini, karena tidak ada atribut yang melanggar aturan ini. Oke, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.